perjuangan kita rakyat adalah menolak PIK 2, meminta keadilan untuk rakyat agar saudara Aguan agar dihukum. Udah itu aja. Kita mau fokusnya di situ ya. Tetap kita nggak boleh ketarik-tarik sama pihak ketiga yang ikut memanfaatkan kekesalan kepada Aguan. Nggak boleh suara kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Nggak usah. Jadi kita harus peka membaca pergerakan pendukung PIK. Kita harus peka membaca pergerakan pihak ketiga yang punya dendam pribadi lah sama pemerintah. Jangan, kita fokus Aguan PIK, Aguan PIK. Ya kan kamu sudah tahu, ngikutin saya lama, saya nggak kompromi dengan drama, dengan politik yang tidak membela kepentingan rakyat. Kepentingan kita cuma meminta keadilan untuk rakyat. Mohon maaf dari Cikande tadi. Jadi Mbruter itu admin itu sudah menganggap saya tuh orang terkenal, mungkin ya, mungkin karena faktor mereka menganggap saya orang terkenal. Jadi ditanya orang mana itu mungkin kesinggung kayaknya Mbruternya. Jadi Mbruter yang kesinggung, saya nggak kesinggung ditanya orang mana gitu. Mbruter kesinggung itu. Atau jangan gitu, Mbruter admin. Ya, ya ada orang yang nggak kenal saya kan gitu, banyak. Kecil tapi super pedas nih. Kecil, kurus, kering, hitam. Besok main ke Tenara ya kan? Iya silakan. Oh main ke Tenara kok? Iya silakan, mau main kemana aja silakan. Mau ke Tenara, mau ke Banten, mau ke Kronjo, mau borong juga di Raung, silakan. Tadi Kapolda kenapa Kapoldanya? Saya dukung Kang. No. Pada belagu-belagu amat nih Mbruter pakai nyawer-nyawer segala data radar. Emang gak beli koin tak? The bocil. Emang gak beli koin tak? Pada nyawer itu punya koin. Emang punya koin tak? Saya kasih waktu 1 menit, coba. Silakan kalau mau nyawer, 1 menit aja batasannya. Pengen tahu nih Mbruter nih. Gua ayahnya pada nyawer, enak banget. 1 menit buat Mbruter kalau mau nyawer. 22.30 sampai 22.31 aja. Boleh mulung, makanya belangsak dengan belagu. Belangsak aja lagu nih. Assalamualaikum Bang Mahesa. Waalaikumsalam. Sofyan Bang dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ada apa Bang Sofyan? Iya. Cuman mau tanya Bang, ini saya sering lihat di TikToknya Abang ini. Boleh. Saya kok berani itu loh Bang? Apa yang di belakang itu? Kebenaran. Kenapa Itu saya berani? Karena yang di belakang saya adalah kebenaran. Saya berdiri di atas kebenaran. Kalau kita di posisi kebenaran tidak mau bersuara, berarti kita meragukan kebenaran itu. Iya, betul. Makanya saya salut sama Bang Mahesa ini. Nggak perlu disalutin, sama aja kayak orang sholat. Ada orang mau sholat, padahal dia belum melihat ke surga, belum melihat neraka. Ngapain dia sholat? Nah itu bukan sesuatu yang harus diuaukan gitu loh. Jadi kita berada di kebenaran, melawan kezaliman, itu bukan sesuatu yang istimewa gitu loh. Semua orang karena mestinya melakukan yang perlunya dipertanyakan. Kenapa dia mesti ada penindasan? Itu layak dipertanyakan. Kalau ada orang bersuara melawan kezaliman, itu kewajiban. Jadi nggak perlu diapresiasi lah saya. Nggak perlu dihentikan. Ya, terima kasih Bang Mahesa, ini termasuk inspirasi buat saya ini. Nah, jadi yang harus dipertanyakan ketika ada kezaliman, ada intimidasi, ada kekejian, umat Islam diam, itu yang harus dipertanyakan. Ini disinggung oleh Syahnya dipertanyakan. Itu di bagian akhir di bab jihad ada Syekh Nawawi menjelaskan itu dipertanyakan keimanannya. Jadi kalau ada orang Islam sholat tuh yang nggak perlu dipuji gitu loh. Ya apa orang emang kewajiban gitu loh. Gitu Kang. Oke, terima kasih. Ini sebagai inspirasi buat saya ini sama pendengar-pendengar semuanya ini. Saya salut. Saya selalu ngikutin TikToknya ini Bang Mahesa ini. Cuman saya nggak berani live. Nah itu yang layak dipertanyakan, kenapa nggak berani? Kalau orang berani di atas kebenaran itu sudah sebagaimana mestinya. Ya, karena saya nggak berani itu karena di belakang saya nggak ada apa-apa Bang. Oh sama Kang, di belakang saya nggak ada apa-apa. Kalau ditanya backingannya apa, siapa, jawabannya pusat backingan saya. Yang ya, kita tapi saya belum siap. Oh, ini apa yang saya mau, apa yang saya perjuangkan sebatas kebenaran. Pasal 1321 KUHP Perdata menyatakan bahwa kesepakatan tidak sah jika didapatkan melalui paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Nah, saya berjuang. Bang, mau tanya satu hal, bisa nggak Bang? Boleh.
Oke lah, katanya abang kan kebenaran ya, ini ya yang diutamakan. Kalau menurut abang ini, bang Mahesa ini, itu Ba'alawi itu kebenaran apa kebohongan, bang? Soal apanya? Soal Ba'alawi itu yang ngaku keturunan Nabi itu, bang. Itu kan lagi tahap pengkajian. Berarti sementara belum ada, itu kan tidak bersifat qat'iyah, tidak bersifat pasti antara iya dan tidaknya. Ya tinggal sampai milih doang. Mau ikut iya silahkan, ikut tidak juga silahkan. Ngapain direbutin? Makanya itu, bang, kita sebagai orang awam ya, kita sebagai orang awam bingung ini, bang, antara gimana ya? Wah, Kang Umar terlalu galak. Orang awam nggak bingung. Justru ngapain Anda bingung kalau Anda orang awam? Orang awam kok bingung? Orang awam tuh nggak betul bingung. Apa yang dibingungin? Orang awam kok bingung? Apa? Orang awam kok bingung? Ya apain lu orang awam kok bingung? Udah saya jawab, boleh percaya boleh tidak itu. Orang awam tuh paling gampang, mau percaya boleh, nggak percaya tidak. Yang bingung pusing itu orang alim, harus menggali informasi. Yang diurusin Ba'alawi, ada kezaliman di depan mata, diem. Ada kezaliman di depan mata, diem. Ada orang teriak-teriak Pancasila, NKRI saat negaranya terancam, saat ada kejahatan terhadap negara, diem. Ada orang teriak-teriak NKRI harga mati, Pancasila di hati, Pancasila, NKRI, teriaknya jaga bumi Nusantara. Tapi saat ada korporasi, perusahaan melakukan kejahatan kepada negara, magar laut, SHGB yang cacat administrasi, semuanya diem. Orang-orang begitu diem, kan itu yang harusnya dipertanyakan. Tapi orang-orang seperti itu ya emang orang-orang perusuh. Orang-orang rusuh menuduh orang lain perusuh. Ada kejahatan terhadap negara, diem. Orang-orang yang korban Pancasila, Pancasila, Pancasila. Mau nanya ini, mau nanya saya. Ya silahkan. Ustaz sudah cebok belum? Sudah cebok belum, Ustaz? Suaranya nggak kedengeran. Kamu makanya jangan budak. Jadi di TikTok kamu budak, berobat dulu lah. Berobat dulu kamu. Assalamualaikum. Kenapa admin galak-galak? Ini peraturan buat admin ya. Saya ngapus admin. Kang Umar itu sahabat saya, senior saya. Nurunin itu instruksi dari saya, kan sering saya jelasin. Naikin itu wewenang saya, menurunkan harus ada instruksi gitu loh. Admin ya, udah cukup sekali aja. Ada apa Mak Rusali? Mau nanya ini Kang, terkait Boleh. Rasulullah yang menyembuhkan mata. Menyembuhkan. Enggak, Rasulullah tidak pernah menyembuhkan mata. Itu yang dicerita yang mata sahabat Nabi yang ketombak itu loh Bang. Nggak pernah menyembuhkan. Jadi gimana detailnya itu Bang, Kang? Ya kamu yang ngomong, kamu yang jelasin ya. Oh berarti Kan saya itu jawab. Nabi nggak tidak terjadi berarti itu. Nabi tidak pernah menyembuhkan, kan itu jawaban dari saya. Kalau kamu yang bahwa Nabi menyembuhkan, ya kamu jelasin. Tugas kamu ya, bukan tugas saya. Gimana sih? Terus kalau darah Nabi diminum gimana itu? Kalau itu iya kan, ketika Nabi, darah Nabi ada yang diminum, itu jelas. Nah kalau Nabi menyembuhkan, tidak ada keterangan Nabi menyembuhkan mata seseorang. Kan enggak. Katanya nggak ada Kang. Nggak ada berarti. Yang ada itu Nabi meminta kepada Allah, mendoakan sahabat yang dorirul basar. Itu yang ada. Yang menyembuhkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendoakan. Iya, maksudnya iya tetap Allah yang menyembuhkan, cuma wasilahnya lewat Nabi Muhammad, itu bener nggak? Ya udah, sudah saya jawab ya. Yang ada itu Nabi, ada dua itu ya kejadiannya, yang dorirul basor, yang kedua ada sahabat yang matanya hampir terlepas, lalu didoakan oleh Nabi, lalu kembali semula. Itu ada dua. Nah yang pertama itu kategorinya mukjizat, karena itu khariqul adat. Yang ketiga masih adat. Nabi mendoakan, menganjurkan salah seorang sahabat ini yang dorirul basor suruh sholat 2 rakaat, lalu baca doanya ini yang diajarkan Nabi. Ya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah, ya Muhammad ini tawajjahtu bika ila rabbika antuk doli hajati Allahumma fasyafi'ahu fiyya. Apa yang ditanyain? Itu belum poin pertanyaan itu. Poin pertanyaannya apa saudara? Iya, itu apakah mistis apa bukan gitu? Sampai yang ngedoain orang sakit itu bukan mistis. Mistis itu kepercayaan yang diulang-ulang, yang nggak ada, dibuat-buat. Ada orang ngeceprek, katanya dimasukin jin, padahal dia pengen nikah.
Nah, yang mistisnya apa? Orang ngeceprek diasumsikan atau dianggap jin, itulah yang mistisnya. Berarti Nah, orang yang bisa nggak sih? kesurupan yang teriak-teriak itu Bisa bedain nggak? Iya. Nah, beda? Udah paham belum? Orang Ya. kesurupan ngocehnya mistis, bukan mistis, perkara indrawi itu. Dan banyak terjadi. Yang mistisnya di mana? Oh, ini Ki Buyut Anu. Oh, ini kerasukan Prabu Siliwangi. Oh, ini kerasukan itu yang mistisnya. Yang mistisnya pemahaman orang yang menganggap itu Prabu Siliwangi lah atau siapalah. Bukan, karena emang yang kesurupannya itu dia teriak-teriak kalau dia kemasukan buyut ini gitu. Saya nggak ngerti harus ngobrol bagaimana sama sampean. Itu sudah dijawab itu. Jadi dia teriak-teriak nih, aku buyut ini gitu. Terus kamu buyut ini? Iya. Coba on cam. Belum bisa, follower baru 100. Admin turunin. Nah gitu. Nanti ada instruksi lah saya nurunin. Gitu caranya ya. Kalau dia mau tahu saya jelasin walau panjang. Tapi kalau ngeyel nggak perlu. Saya nggak buang-buang waktu, nggak ada ngeladenin orang begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Aziz. Ya, Kang. Ya. Salam kenal, Kang. Ya. Dari Jawilan, Kang. To the point. Ya, saya pengen ngobrol aja sama Kang. Admin turunin. Karena saya dari kemarin-kemarin lihat TikTok Bubur ayam. Kang terus. Silakan Bubur Ayam. Assalamualaikum Kang Mahita. Waalaikumsalam. To the point aja ya, nggak ada basa-basi di sini. Saya untuk saat ini dan seterusnya dan dari kemarin saya suka dengan apa Maisa, karena Maisa itu sesuai data dan juga kenyataan. Top marco top dari saya. Saya selalu mendukung Kang Mahesa. Ya. Udah. Kalau ada yang debat Kang Mahesa, wah saya sih tidak setuju. Lebih baik Kang Mahesa ini didengar-dengar saja apa yang dikatakan Kang Mahesa ya Suara nggak kedengeran. Suara nggak kedengeran. untuk saudara-saudara yang di bawah atau para OTM, tolong didengar saja, jangan dibantah karena Kang Mahesa ini udah sesuai data begitu. Udah nggak kedengeran. Bingung ngobrolnya. Gak gantian yang lain. Saya pengen dibantah malah. Silakan Deden. Halo? Mungkin turunin. Yang nggak jelas-jelas nggak usah. Saya boleh dibantah. Saya bukan penguasa yang otoriter, yang dikritik nggak boleh. Boleh dibantah, Mahesa. Orang kok ngelarang-larang orang dibantah. Apa ini? Waalaikumsalam. Terus kamu mah di bawah aja lah. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sehat Kang Mahesa? Ya, udah. Alhamdulillah sehat. Tutupin aja. Basa-basi. Kang Mahesa, Ya. saya itu kan pernah ikut di apa namanya para dukun apa ya, tapi jenisnya ustadz gitu ya. Punya dukun Ustaz Kang. Iya, jenisnya iya pakai seragam lah, pakai inilah gitu ya. Pas saya ikut ke sana tuh, kebenarannya itu tarik pusaka, ngambil pusaka. Terus saya tuh pengen tahu gitu kan, pengen tahu, pengen ngikutin, pengen ngelihat. Ternyata memang benar muncul itu. Itu bagaimana itu Kang Mesa? Trik. Trik ya? Padahal mah tanah itu keras itu Kang Mesa, tanah itu dikerukuk sama dia tuh. Saya sudah jawab, Kang. Trik ya? Oke, siap Kang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya 10 cara mainan begitu, Mak. Oh, gimana Kang? Kalau saya yang narik bukan saya, orang lain. Yang ngeluarin orang lain, sembrut.
Terus narik-narik pusaka dobol. Naik lagi nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Maisa mau minta tolong, minta PDF-nya Rukiah sih, boleh nggak? Minta PDF Rukiah gimana? Itu yang tentang penjelasan masalah Rukiah itu. Kemarin kan saya ngobrol-ngobrol sama guru Israel. Katanya udah minta aja sama Kak Maisa kayak gitu. Akunnya sudah saya kasihin ke orang, jadi saya datanya disimpan di drive. Akunnya sudah saya kasihin ke orang, udah nggak punya saya. Kalau minta PDF-nya sama Kang Buronan boleh nggak? Minta izin sama Kang Maisa nih. Boleh, boleh. Ya udah, makasih Kang Maisa, gitu aja. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku karya saya milik umat sudah. Jadi kemarin kita sudah nyetak 200 dan habis terjual. Masih ada PDF tapi saya sudah tidak pegang. Boleh di-share. Jadi yang punya PDF saya, buku Rukiah ya, boleh di-share ke siapapun. Itu sudah milik umat dan boleh nanti dibantah. Buku saya tentang Rukiah, tentang kesurupan, boleh di-share, milik umat gitu, udah wes. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, kebetulan tadi di grup kelas ada yang nanya tetangga, dia punya tetangga perempuan katanya. Kalau dengar azan, ini kan Ramadan nih, Ramadan kan ya, Ramadan kan dimana jin jahat atau seton lah gitu, itu kan dibelenggu ya Kang ya. Juga neraka kan ditutup gitu. Nah, ini teman nanya di grup ini, kan ini Ramadan, tapi itu saya punya tetangga perempuan katanya. Kalau dengar azan itu kepanasan, itu sebenarnya kesurupan atau psikologinya itu Kang? Seolah-olah kesurupan dan gangguan psikologi ini dua hal ya. Jadi saya dijebak dengan dua pertanyaan yang sifatnya apa ya, dikultumis. Kesurupan apa gangguan psikologis? Ya kan gitu. Seolah-olah ini suara apa ini? Nggak tahu Kang. Nggak ada musik di sini. Di mute dulu, di reject itu telepon. Kalau nggak saya sampai yang saya reject nanti. Ternyata handphone saya yang bunyi. Berisik kan? Aduh. Kenapa tadi turun orangnya tadi? Naik lagi Kang, pertanyaan bagus itu. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi Kang, yang tadi naik lagi. Pertanyaan bagus itu edukatif banget. Iya Kang. Nah gimana? Nggak apa-apa dibuka aja. Saya pikir ternyata headset Bluetooth saya terkonek di dua perangkat. Jadi dua-duanya Di sini nggak ada. Oke, mohon maaf. Ya mohon maaf. Nah inilah kalau salah ya harus minta maaf ya. Saya salah tadi. Jadi ini headset terkonek di dua HP. Jadi ada telepon masuk ke sini. Oke, mohon maaf netizen, mohon maaf, dan Kang Fasa mohon maaf. Nah ini orang kalau salah ngomong maaf ngaku, nggak bisa bertele-tele. Salah paham. Ya gimana, diulangi pertanyaannya? Oke, jadi kawan kan nanya Kang ya, ini kan bulan Ramadan tuh, yang dimana kita tahu bulan Ramadan itu kan jin jahat atau syaitan lah dibelenggu itu, juga neraka ditutup kan, segala kebaikan ada di bulan Ramadan. Nah dia cerita, dia ada tetangga perempuan di apa namanya, kayak orang kesurupan gitu Kang, kadang teriak, kadang kepanasan kalau dengar azan, juga setelah teriak itu kayak lupa ingatan. Itu sebenarnya kesurupan atau psikologinya gitu? Jadi di dalam pertanyaan sampean itu kan sepintas pertanyaan sampean itu murni pertanyaan ya, tapi di balik pertanyaan itu sampean sudah menetapkan sesuatu. Apa yang Anda tetapkan? Bahwa kesurupan.
Ya kan? Seolah kesurupan dengan gangguan psikologis, luapan emosional ataupun histeria ini seolah dua hal yang berbeda, padahal satu. Jadi saya luruskan dulu, ketika orang menyebut kesurupan itu menurut saya adalah luapan emosional, atau terserah nyebutnya histeria atau bereaksi. Jadi ya sama-sama aja. Namun dibalik pertanyaan kamu kan seolah-olah dua hal, ini A apa B? Iya. Padahal ini sama-sama A, bedanya A besar sama A kecil ya gitu. Paham? Yap. Jadi Kalau anda mau nanya, bener nanya, itu apa? Nah, itu pertanyaan mutlak. Kan ada orang terdengar adzan kok ngamuk-ngamuk. Itu apa? Itu lebih keren ketimbang itu kesurupan apa gangguan psikologis. Jadi pertanyaan sampean itu ngejebak saya, seolah-olah kayak mau debat gitu. enggak. Soalnya itu ada kawan nanya gitu. Nah, kan saya lurusin ya, kamu jangan ngeyel lagi kalau mau nanya. Orang nanya itu didengarkan, jawab. Kecuali sampean terang-terangan debat, biar saya bantah nanti, tidak apa-apa. Nah, saya lurusin pertanyaan kamu, apa kesurupan, apa gangguan psikologis? Yang menurut masyarakat kesurupan itu gangguan psikologis satu. Jadi bukan dua hal. Pertanyaan kamu akan lebih tepat untuk saya jawab ketika kok ada orang dengar adzan kok ngamuk-ngamuk. Nah, itu lebih mudah untuk dijelaskan. Paham? Kan ada itu kesurupan apa gangguan psikologis? Kesurupan dan gangguan psikologis itu satu. Beda istilah. Kelompok ini menyebutnya kesurupan, kata ilmuwan yang akademisinya resmi itu gangguan psikologis. Ya sama-sama aja. Oh, jadi untuk penyembuhannya itu baiknya gimana, Kang? Nah, itu nanti yang kedua. Kita jelasin dulu apa. Kecuali sampainya ngerti gangguan psikologis ini. Kalau sudah ngerti ya, langsung kita kepada poin kedua. Bagaimana cara menyembuhkannya? Kan gitu. Siap, siap.